mari lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama, sisi yang ya harus jalan terus karena Indonesia sudah bidding dan sudah menyatakan komitmennya untuk menjadi tuan rumah sejak 2019. Ya. Ya, ketika itu Indonesia belum tahu Israel akan lolos menjadi peserta. Mereka lolos tahun lalu kan? Konfirmasi soal Israel lolos kualifikasi itu persisnya Juni 2022. Itu 9 bulan yang lalu. Dan penolakan yang baru ramai itu ujuk-ujuk baru belakangan ini. Maret 2023. Jadi realistis apa yang bisa diharapkan, ada perubahan atau hal apa yang akan terjadi kalau penolakan ujuk-ujuk terhadap sesuatu yang kita sudah ketahui 9 bulan yang lalu gitu. Dan konsekuensinya akan panjang. Yang pertama, komitmen kita sebagai negara dipertanyakan, berpotensi memalukan. Kita udah keluar anggaran triliunan. Dan sanksi FIFA terhadap kita itu sangat mungkin terjadi. Sanksinya pun orang udah membayangkan macam-macam, dari mulai sanksi denda sampai kemudian sanksi kita dikucilkan. Bahkan ada yang bilang sanksinya mungkin sampai di-ban dari FIFA. Jadi ada beragam spekulasi nih soal sanksi. Dan belum lagi yang tadi Kak Jo bilang, pupus nih harapan kita melihat tim nasional kita bisa bertanding di level dunia, di skala Piala Dunia. Sesuatu yang sebetulnya mirisnya, kesempatan yang kita dapatkan bukan karena prestasi, karena kita nggak lolos kualifikasi, tapi karena privilege kita sebagai tuan rumah yang main di rumah sendiri. Tapi berarti itu memang pupus tuh harapan itu. Dan kecewa pasti kalau kemudian dibatalkan nih. Pembatalan yang ujuk-ujuk dan seolah-olah kita nggak komit pada apa yang sudah kita janjikan ke FIFA dan ke dunia. Ini Piala Dunia loh. Tapi di sisi lain, argumen bagi mereka yang menolak Israel datang ke Indonesia, itu juga argumen yang valid dan ada dasarnya. Bukan semata politik praktis, tapi ini soal sikap, soal pandangan, soal bagaimana akumulasi pendirian bangsa Indonesia, jejak historis yang semuanya terekam di konstitusi loh. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa sampai sekarang kita nggak mengakui Israel, kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, karena alasan itu sesuatu yang nggak bisa dipandang enteng, nggak bisa dianggap ringan menurutku. Jadi dua-duanya tuh punya argumen yang bisa dipahami, dan itu yang membuat kenapa isu ini menjadi sangat-sangat pro kontra. Karena baik yang mendukung atau yang tidak, stance-nya cukup clear dan cukup jelas menurutku.